Pernahkah kamu membayangkan saat kamu melompat ke dalam air, ada makhluk mengerikan yang sedang menunggumu? Terry Taverson adalah seorang pria yang dikenal cukup berani melakukan hal-hal ekstrim. Hingga pada tanggal 11 Juni 2014, Terry bersama teman-temannya mendatangi sebuah pelabuhan di Sydney, Australia untuk melakukan aktivitas memancing. Namun, karena lokasi itu memiliki air yang tenang, juga tebing yang cukup indah untuk dijadikan tempat melompat, mereka pun memutuskan untuk mencobanya. Ya, Terry sama sekali tidak menyadari ada makhluk apa yang sedang menunggunya di bawah permukaan air. Terry memasang GoPro di kepalanya, dan tanpa sengaja, ia akan merekam salah satu momen paling membagongkan yang pernah terjadi. Alright, ready? Shark! Shark! Jujur saja, tidak peduli berapa kali menonton rekaman ini, Mimin selalu merinding dan tegang. Ukuran hiu itu begitu besar, dan melihat hiu itu berenang di dekatnya benar-benar wow sekali. Kalian bisa merasakan ketakutan Terry saat ia berusaha berenang secepat mungkin. Terry bahkan terus melihat ke dalam air dan menoleh ke sekitar, memastikan hiu itu tidak menyerangnya tiba-tiba atau mengikutinya berenang ke tepi. Syukurlah, hiu itu mungkin tidak sedang kelaparan dan hanya penasaran kepadanya. Ya, mungkin saja kan? Namun, hanya dengan menonton rekaman ini saja sudah membuat jantung berdegup kencang. Sulit dibayangkan apa yang ada di pikiran Terry pada saat itu. Another German Lost in the Canadian Wilderness adalah sebuah channel YouTube yang dibuat untuk mendokumentasikan ekspedisi kano sejauh kurang lebih 650 km melintasi belantara Kanada. Dokumentasi ini terdiri dari 20 video yang direkam selama 17 hari berbeda, berfokus pada kegiatan berkemah, mendayung kano, mendaki, memancing, dan segala hal yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup sepanjang perjalanan ekspedisi. Dan ketika saya menyebut bertahan hidup, itu beneran serius. Karena pada hari ke-12, keadaan berubah drastis. Inilah momen yang menunjukkan bagaimana alam liar bisa menjadi sangat berbahaya kapan saja, bahkan ketika segalanya tampak berjalan sempurna. Portage time. Here we go again. That's where we had our campsite, paddled across, and now we got a short 100-meter portage to start with. Oh my, oh my. A Voyager only eats perfectly cooked camp cake. A Voyager only perfectly cooks his camp cake. A Voyager never cleans his underwear. A Voyager
never wears underwear in the first place. That's pretty good. We had a few good ones over the last few days. Yeah. Where's this boat? I don't know. Mereka terus berjalan menembus jalur portage yang panjang sambil bercanda untuk mengusir rasa lelah. Dan tentu saja tidak ada koperasi desa di sana. Namun saat mereka asik berjalan, kamera menangkap sesuatu yang tak mereka sadari. Sesuatu yang telah mengikuti mereka sepanjang waktu dan semakin lama semakin mendekat. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya menoleh ke belakang dan mereka benar-benar panik. A Voyager always gets eaten by the bugs. Wait. That's pretty good already, I guess. Not bad. Whoa, bear. Whoa! Hey! Hey! Go! Go, bear! Go! Hey! Hey, go, bear! Hey, go, bear! Hey! Hey! Get going! Bear! Should we walk towards it? I don't think so. Hey! Hey, get Go! going, bear! You go! No, you go! Yeah, you go! Go! You go, bear! You got nothing to be afraid of! No, wait, you got everything to be afraid of! Go, bear! Go! We're not a threat! Yeah, that's right! Oh, there's the canoe. We're gonna lose sight of him soon. We gotta get that bear spray in our ears, though. You still see him? Yeah. Okay, let's get moving. Okay, come on. Get the stuff, I get the bear here. Sejujurnya, beruang itu terlihat seperti kebingungan. Ia mungkin saja hanya ingin berkenalan, mencoba mencari teman baru. Lihat saja, beruang itu hanya mengikuti perlahan dan mungkin saja ingin bergabung dengan ekspedisi mereka. Bahkan ketika mereka mulai berteriak padanya, ia hanya duduk dan tampak jinak. Wow. Namun, tentu saja ucapan saya tadi hanya candaan, kawan. Situasi yang mereka hadapi benar-benar sangat berbahaya dan sangat menakutkan. Diikuti beruang dan tidak sadar membiarkannya mendekat seperti itu adalah sesuatu yang sangat mengancam nyawa. Dan mereka benar-benar beruntung karena sempat menoleh sebelum beruang itu sempat menyerang. Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya sesekali menoleh ke belakang ketika berada di alam liar. Bahkan ketika area tampak terbuka dan tidak banyak pepohonan atau bebatuan. Untungnya, setelah teriakan demi teriakan, akhirnya beruang itu mundur, seolah memberi jarak dari mereka. Kedua pria itu segera berlari ke arah tepian sungai menuju kano dan segera mendayung pergi, melanjutkan ekspedisi dengan jauh lebih hati-hati. Sebelum lanjut, jika kalian menyukai video-video semacam ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video membagongkan lainnya. Terima kasih. Carter Brown adalah seorang pria dari Cincinnati yang terobsesi dengan alam liar. Ia gemar melakukan hal-hal ekstrim, berseluncur di lereng bersalju, melompat dari tebing tinggi, berkemah di hutan belantara, bushcraft, hingga mendaki gunung. Semua itu ia rekam dan dibagikan di channel YouTube miliknya, The Gunnered Wilderness. Kali ini, ia bersama teman-temannya memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan terpencil di Ohio. Mereka membawa banyak perlengkapan, memastikan semuanya siap agar perjalanan berjalan lancar. To Rattlesnake down in somewhere Ohio. It's pretty good.
Got the string lights from Amazon. Wetsuits right there. Tarp we're gonna throw up. I just got this new. Which one is it? Nemo something. Awalnya suasana terlihat menyenangkan. Mereka memasang lampu hias, menyiapkan terpal, kursi lipat baru, dan sleeping bag yang lebih nyaman. Semua tampak seperti liburan biasa. Namun, ada satu hal penting yang mereka abaikan. Ramalan cuaca. What's the weather looking like? Looks like it pretty stormy. Crazy storm. Yeah. 25 mile an hour. 30-mile-per-hour winds, tornado warnings, mad thunderstorms, but you know, we should be good. We got 9 to 1 a.m. thunderstorm chances. It was like 10 to 12, but now it's 9 to 1. Said it was gonna start coming down at 9. Yeah. Rain's about to start coming in now, so. We're trying to. Ketika akhirnya mereka mengecek, wajah mereka langsung berubah. Angin kencang 25-30 mil per jam, peringatan tornado, badai petir, dan hujan deras diperkirakan akan datang pada malam itu. Suasana yang tadinya santai berubah menjadi mencekam. We just prayed. That was God, bro. Mine blew out at 60 miles an hour. Mine blew away. It'll be fine. It's not gonna go far. I'm willing to take that chance. I guess you can cuddle up with me if you lose everything. Which way is it down? Come on, Christian. Like seriously, bro. Like, come on. This is like. Let's get the We gotta go. Christian, come on. Is this the right way? Wait, might be more left. I think or it's right. left. Yeah, I think it's that way. Emergency evacuation. Evacuation. 80 mile an hour winds. This is insane. Flying debris. Mereka segera bergegas, berlari menembus gelapnya hutan menuju mobil. Namun, sesampainya di sana, sebuah kenyataan yang lebih mengerikan menunggu. Kunci mobil mereka tertinggal di tenda. Holy shit. You gotta just look. Get a video on the top left. It'll string out. Oh my god. No, we don't have the car key. No. Yeah, Where is it? it's in the tent. No. I swear. Did you not grab it? No, I forgot it. You're gonna have to run back. I don't want to go alone. Rut's gonna be pissed. Oh, it's gonna be so bad. I don't think we can go back in there. To the woods. You don't think? Maybe. Rut! We got a major problem. What? We don't got the car key. Where? It's in the tent. No, it's not. Yeah, it is. Are you serious? It's on my life. Alright, we're gonna have to go get it. Yeah. I don't want to go alone. We have to either go back or call an Uber. We wanna have to call an Uber then. Should we go back for it or? Oh no. Bro, are you like how the fuck? Yeah, bro. I mean, for real. I don't know, but we gotta decide now. Yeah, bro. So It's about to start hailing. It said it was gonna hail tonight. Panik, mereka terjebak dalam dilema. Kembali ke tenda berarti menghadapi badai yang semakin mendekat. Tapi tanpa kunci, mereka tidak bisa kabur. Akhirnya, meski berbahaya, mereka memutuskan untuk kembali. Alright, let's go now. alright. All set. We could hitchhike. It's the way, bro. Langkah mereka terasa berat, angin semakin kencang, ranting berterbangan, dan langit bergetar oleh suara guntur. Saat mereka mendekati tenda, hujan es sebesar kepalan tangan mulai jatuh dari langit. Batu-batu es itu menghantam tanah dengan suara mengerikan, cukup kuat untuk melukai atau bahkan menghilangkan nyawa. Dengan nafas terengah-engah, mereka berhasil menemukan kunci dan segera berlari kembali ke mobil. Suasana mengerikan dalam rekaman, bahkan seperti adegan di film bencana alam. Sesampainya di mobil, mereka segera melarikan diri dan mencari perlindungan di sebuah kedai Burger King terdekat. Mobil mereka rusak parah akibat hujan es.
kaca retak, bodi penyok. Namun setidaknya mereka bisa selamat. Malam itu menjadi pelajaran berharga. Selalu cek cuaca sebelum berkemah, karena berada di luar saat tornado datang dengan ranting, puing, bahkan pohon berterbangan adalah situasi yang bisa berakhir tragis. Untungnya mereka cukup beruntung tidak terkena langsung. Sander Badrick adalah seorang pria yang membuat video survival atau video bertahan hidup. Ia menghabiskan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di berbagai lokasi terpencil, namun cukup menarik. Videonya sangat menenangkan untuk ditonton. Ya, Anda bisa belajar banyak darinya, karena ia adalah seorang petualangan berpengalaman yang tahu cara berburu, membangun tempat berlindung, membuat api, dan bahkan masih banyak lagi. Ia sering memberi judul videonya dengan format seperti 5 hari, 7 hari, atau bahkan 30 hari. Namun ketika seseorang menghabiskan waktu sendirian selama itu di suatu tempat, terkadang sesuatu yang tidak diinginkan ikut datang. Dan dalam video kali ini, ia memulai perjalanan survival solo selama 5 hari tanpa makan, air, tempat berlindung, atau bahkan api. Dengan rencana, ia akan mencari semuanya seiring berjalan waktu. I'm in the coastal rainforest of the Pacific Northwest. Over the next 5 days, I hope to fish and forage my way to sustenance as I beat off the nasty rains that inhabit this region. I'm out here for a handful of nights, surviving up the land with the limited tools I have here in my bag. What I don't have is any kind of fire starter, any kind of shelter, any kind of water, or any kind of food. 4 things you need in order to survive. Though this is a brand new environment for me, and with that comes brand new challenges. And as I've learned, there's more to this place than meets the eye. Tell you guys all about that a little later, but for now, let's find a nice place to call home, because got a lot of work to do. Ia kemudian berjalan menembus hutan, mencari lokasi yang tepat, bukan hanya untuk berkemah, tapi juga agar aman dari hewan predator yang mungkin mendekat di malam hari. Setelah menemukan tempat yang cocok, ia mencoba mengeluarkan semua perlengkapan yang ia bawa dan menunjukkan kepada penonton apa saja yang digunakannya selama perjalanan. Just quickly show you everything I brought. Over here we got a bit of camera gear, drone. This is a whole bunch of backup batteries. People ask me how I get power. It's a whole ton of these. Ada perlengkapan kamera, drone, baterai cadangan, kotak P3K, pakaian, jas hujan, pakaian hangat, kacamata hitam, jaket tebal, semprotan beruang, lampu kepala, alat darurat, tali pancing, dan lain-lainnya. And if I have to do that for 5 days, it's a ton of energy. And I decided last minute I'm going to bring a sleeping bag and save that energy to film and procure food. Dalam beberapa hari berikutnya, ia berhasil membangun tempat berlindung yang cukup nyaman. Ia bahkan menemukan potongan logam dan menggunakannya sebagai permukaan masak darurat. Ia bertahan hidup dengan jamur dan tanaman liar yang bisa ia makan. Namun lama-kelamaan, ia mulai menginginkan makanan yang lebih menyenangkan. Jadi, ia mencoba memancing. Saat berada di dekat danau, ia melihat seekor beruang hitam yang tidak jauh darinya. Ya, sepertinya memancing di sana menjadi ide yang buruk. Untungnya, beruang itu akhirnya pergi dan Sander mulai mencoba memancing. Okay. Oh no. One. I've been getting a few bites, but honestly I think the bait's just terrible. I don't really have many options right now. The shellfish are the only thing that's around. Maybe they like slug as much as I do, I don't know. Sayangnya, umpannya tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan ikan. Rasa lapar yang semakin parah membuatnya nekat mengambil resiko besar. Ia mencoba memancing di dekat beruang dengan harapan beruang itu tidak terlalu teritorial. Kind of sneak below him and see if I can fish, but that might be a bad call. I don't think it's very territorial, so could be all right.
Namun saat ia mendapatkan ikan, beruang itu menatapnya tajam, seolah berkata, "Ayo coba ambil kalau berani." Akhirnya, Sander memilih mundur, memilih tetap lapar daripada berhadapan langsung dengan beruang hitam. Fish. But the bear's giving me a stern look like this is his territory, not mine. So I'm gonna spend the day hungry and not mauled by a bear. Pada akhirnya, ia memang berhasil mendapatkan ikan, tapi tidak bisa mengambilnya karena beruang masih mengawasi. Untungnya, itu adalah hari terakhir di hutan itu. Ia tidur dalam keadaan lapar, dan keesokan paginya, sebuah perahu datang menjemputnya untuk keluar dari tempat itu. Video ini menjadi pengingat betapa pentingnya mengamankan makanan saat kamu masih memiliki energi. Rasa lapar bisa membuat orang mengambil keputusan yang nekat dan berbahaya. Sander memang mengambil resiko, tapi ia juga tahu kapan harus mundur.